Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi kulli makan warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik rahimahumullahu taala. Wasalna fil babi salasin. Qala muallifuhu al babu salasun al mudhafu ila ya'il mutakallim. Bab yang ke-30 yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Ada ya mutakallim di dalam masalah qiraah disebut dengan yaul idhofah kalau ada wujudnya, kalau enggak ada ya ya uzaidah. Pembahasan dari dua sisi. Yang pertama tentang harokat dari ya mutakalim. Ya mutakalim termasuk dhamir dan dhamir termasuk mabni. Wal aslu fil mabni ayyusakana wa min hudu fathin wa du kasrin wa dham. Secara asal mabni itu adalah sukun. Dan diantaranya ada di fathah, kasrah dan dhammah. Isim yang mabni secara asal sukun karena sesuai lebih mudah dan juga tidak ada i'rab yang dengan sukun secara harokat itu. Kemudian kalau enggak sukun itu paling ringan adalah fathah. Sehingga ya mutakalim mabni ala sukun au alal fathi. Itu pembahasan yang pertama, yaitu tentang ya mutakalim. Mungkin dia mabni atas sukun wa imam mabniun alal fath. Kemudian yang kedua adalah keadaan akhir dari isim yang diidhofahkan kepada ya mutakalim. Akhir dari isim yang diidhofahkan kepada ya mutakalim. Adapun masalah i'rabnya yaitu dengan muqaddarah tentu ya. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah atau kasrah muqaddarah. Sebagian nyebutnya dengan kasroh dhahirah karena bagaimanapun juga kasrohnya tetap kasroh ya. Adapun akhir dari isim yang diidhofahkan kepada ya mutakalim ya, maka ini penulis gitu ya membagi. Beliau mengatakan di bait 420 Qara'na amsi, kita sudah baca kemarin, akhir ma udhifa lil ya iksir. Akhir dari isim yang diidhofahkan kepada ya kasrohlah. Idza lam yaku mu'tallan karomin wa qada au yaku kabnaini wa zaidina. Jadi al mudhaf ilal ya mutakalim insyaallah ini mudah. Yang mudhaf kepada yaul mutakalim. Ya mutakalim. Sini yang ya mutakalimnya harus fathah, yaitu ada 4. 1 al-maksur. Insyaallah sudah cukup jelas ya di situ kitab. Kemudian al-mangkus. Yang ketiga al-musanna.
Dan yang keempat jamak al-mudzakkar as-salimu. Di sini juga ada 4, yaitu yang yaknya boleh sukun, boleh fathah, yaitu al-mufrad as-sahih. Ya, ini mufrad yang sahih. Sahih maksudnya adalah sahih akhir ya, karena di sini juga mufrad. Ini mufrad sahih akhir. Yang kedua al-mu'tal. Al-mu'tal al-jari majra as-sahih. Mu'tal yang berlaku sebagaimana isim yang sahih, yaitu yang diakhiri ya atau wawu tapi sebelumnya sukun. Seperti kata dalwun diakhiri wawu tapi sebelum wawu sukun. Kata dhobyun. Dhobyun apa mas? Rusa ya. Diakhiri ya tapi sebelum ya sukun. Jadi ini hukumnya seperti sahih dalam maksud sahih maksudnya sahih akhir ya. Yang ketiga jamak taksir. Jamak taksir as-sahih. Ya, ini jamak taksir yang sahih juga. Karena ada juga jamak taksir yang mu'tal. Jawari misalnya a'afi jamak dari apa mas? Ular-ular itu apa? A'fa ya, namanya a'afi. Dan yang keempat adalah jamak apa? Mu'annas ya, jamak mu'annas. Jamak mu'annas salim tentu ya. Ini ada 2 kelompok masing-masing 4 ya, sama kuat. Yang ini yaknya boleh sukun, boleh fathah ya. Boleh sukun, boleh fathah. Kalau yang ini yaknya harus fathah. Yang kelompok ini yaknya harus fathah. Kali ini boleh sukun, boleh fathah. Kemudian kelompok yang sini, yang yaknya itu boleh sukun, boleh fathah, huruf terakhir di kasroh sebelum diidhofahkan kepada ya apa? Mutakalim. Tapi yang ini ada perincian, dan itu yang kebanyakan materinya ya. Yang ini ada perincian ya. Dan kita baca dari sarah saja ya, insya Allah jelas. Ini insya Allah cukup jelas ya. Jadi yang sini yaknya itu harus fathah. Kalau yang terakhir adalah huruf alif, alifnya selamat, tetap alif ya, seperti isim maksur. Qala hiya asoya ya, hiya asoya, yaknya fathah, aso alifnya tetap. Mangkus diakhiri huruf ya, yaknya diidghamkan kepada ya mutakalim. Musanna ada 2 keadaan, rofa alifnya tetap ya. Kalau nasab atau jar kan akhirannya itu ya ya. Paham? I'rabnya dengan ya kalau musanna, kalau nasab atau jar maka yaknya diidghamkan kepada ya mutakalim. Jamak mudzakkar salim kalau nasab dan jar juga yaknya diidghamkan kepada ya mutakalim. Kalau yang rofa akhirnya kan wawu itu ya, wawu. Maka wawunya dirubah jadi ya dan diidhofahkan kepada ya mutakalim juga. Jadi sama jadinya rofa nasab jar kalau jamak mudzakkar salim, tapi prosesnya berbeda. Nah, Iqra Mas Frendi. Yuksaru. Yuksaru akhirul mudhofi ila ya'il mutakalim ilam yakun maksurun wala mankusan wala musannan wala majmu'an jam'a salamatil zakari kal mufrati wa jam'i taksiri as-sahih Haini wa
Ye wa jam'i wa jam'i salamati lil muannatsi wal mu'talil jari majra sahihi. Ye. Dilanjutkan dulu Mas. Nahwu gulami wa gulamani gilmani wa gilmani jamak ya jamak. Wa fatayati wa talwi wa Dzabyi dzabyi. ya dzabyi. Di kasrah akhir mudhaf pada ya mutakalim. Jika ia tidak maksur dan tidak pula mankus dan musanna dan tidak pula jamak mudzakkar salim. Ya. Seperti mufrad dan jamak taksir. Dua ya, dua jamak taksir yang sahih. Taksir yang sahih. Ya, saya jam'i itu dua jamak taksir, apakah maksudnya jamak kilah dan jamak kasroh atau yang lain? Wallahu alam ya. Intinya jamak taksir yang sahih. Mufrad juga mufrad yang sahih tentu. Terus dan jamak muannas salim. Dan mu'tal yang berlakunya isim sahih. Ya. Contoh gulami gilmani wa fatayati wa talwi wa dzabyi. Ya, dzabyi. Ya, untuk contoh pertama mufrad gulami ya. Gulami budakku. Gilmani sama gilmani contoh untuk jamak taksir ya. Gilman, gulam jamaknya gilman. Budak-budakku ya, yang laki-laki. Fatayati budak-budakku yang perempuan ya. Ini jamak muannas salim. Dalwi ini adalah mu'tal tapi jari majra as-sahih ya. Yaitu diakhiri wawu tapi sebelumnya sukun. Dzabyi diakhiri ya tapi sebelumnya sukun. Ini mu'tal tapi perlakuannya sebagaimana sahih ya. Oke, paham ya? Ini kelompok yang pertama. Ini ya-nya boleh sukun, boleh fathah. Sedangkan sebelum ya mesti di kasroh. Sedangkan i'rabnya dengan harokat muqaddarah ya. Misalnya dikatakan hadza gulami. Gulami khobar marfu bidomah muqaddarah ya. Marfu bidomah muqaddarah. Faham Mas? Ra'aitu gulami. Gulami maf'ul bih mansub bil fathah muqaddarah. Naam, wa in kana mu'talan wa imma an yakuna maksuran aw manqusan wa in kana manqusan udgimat ya'uhu fi ya'il mutakallim wa futihat ya'ul mutakallim fataqulu qadiyya raf'an wa nasban wa jarran. Diartikan dulu Mas. Maka bisa jadi maka jika ia mu'tal maka bisa jadi ia maksur atau manqus. Ya, mu'tal maksudnya mu'tal akhir ya, mu'tal akhir ya. Huruf akhirnya huruf ilah. Terus ditambahkan ya-nya dan jika ia mangkus ditambahkan ya-nya di dalam ya pada ya mutakalim dan di fathah ya mutakalim. Ya ini wujuban ya, harus di fathah wujuban. Nggih. Kanggo mengatakan qadiyya. Cara rafa dan nasab dan jar. Ini contoh untuk apa? Mangkus ya Mas ya, untuk contoh untuk isim mangkus. Terus wakadzalika tuf'alu bil musanna jam'il mudzakari salimi fi halatil jari wa nasbi wa taqulu ra'aitu gulamayya wa zaidiyya marartu bi gulamayya wa zaidiyya wal aslu bi gulamaini li wa zaidina li. Ya, supaya dapat contoh ya jamak mudzakkar salim. Contoh untuk musanna dan contoh untuk jamak mudzakkar. Fa khudzifat nunu wal lamu lil idhofati
Summa udgimat ya'u fil ya'i wa futihat ya'ul mutakallim. Nggih. Terus. Dan demikian juga diberlakukan dengan musanna dan jamak mudzakkar salim. Dilakukan dengan pada musanna dan jamak mudzakkar salim dalam keadaan jar dan nasab. Ya, ingat ya. Ini pembahasan musanna dan jamak mudzakkar salim pada posisi nasab dan jar. Diberlakukannya apa? Yaitu diidghamkan ya-nya yang merupakan tanda i'rab kepada ya mutakalim, ya, kayak mutakalim. Ya. Terus Maka engkau mengatakan ra'aitu gulamaya wa zaidiyya. Aku melihat budakku dan dua budakku dan zaidku. Zaidku. Ya, Zaid ini Zaidiyya asalnya adalah Zaiduna kama sayati. Terus dan aku melewati budak-budakku dua budakku dan Zaidku. Ya. Dan asalnya gula mai ini li wa zaidina li. Maka dihapus nun dan lam karena idgham. Kemudian diidghamkan ya-nya di dalam ya dan di fathah ya mutakallim. Misalnya ra'aitu gula maini. Ra'aitu gula maini. Gula maini bi mansub, tanda nasabnya ya. Tanda nasabnya ya. Kalau gula maini ini diidhofahkan kepada ya mutakalim, nunnya itu dihapus. Nun dihapus. Begitu juga apa? Nun pada jamak mudzakkar. Ya. Kalau diidghamkan nunnya dihapus, ya. Nun pada jamak mudzakkar itu muqabil untuk tanwin pada jamak muannas, maka disebut tanwin muqabalah. Gulamai tambah ya mutakalim. Nah, ya mutakalim. Tadi ya mutakalim mungkin sukun, mungkin fathah, ya. Tapi kalau yang kelompok ini dia harus fathah. Jadi ini ada ya, ini ada ya, maka diidghamkan ya kepada ya. Nulisnya satu, bacanya tasdid, ya. Gulamaya. Nah, nasab ya gulamaya, jar ya gulamaya. Kalau rofa enggak, rofa nanti insyaallah. Begitu juga misalnya zaiduna. Zaiduna jamak mudzakkar salim. Kok zaiduna? Zaidina dulu ya pembahasannya. Nasab dan jar. Zaidina, Zaid. Non huruf dihapus ketika idhofah. Ya tanda i'rab. Saya idhofan kepada ya mutakalim. Sama. Ini ya-nya idgham kepada ya. Jadinya adalah Zaidiyya. Ya, Zaidiyya. Asalnya adalah Zaidina ya. Famas Zaidiyya. Dan ya mutakalim dihapus, yakni wajib atau yang menurut yang masyhur. Gantian Mas Alvin. Wa amma jam'ul. Wa amma jam'ul mudzakkari salimu fi halati raf'i fataqulu fihi aidan ja'ani zaidiyya kama taqulu fi halati nasbi wal jarri wal aslu zaiduyya ijtama'atil wawu wal ya'u wa subiqat ihdahuma bisukuni wa sabaqat ihdahuma bisukuni. Sabaqat saja ya. Antum subiqat ada dobitnya. Di sini subiqat. Wa subiqat ihdahuma bisukuni. Sebentar Mas. Subiqat.
Sabakot saja. Sabakotnya. Sabakot maklum ya. Sabaqat ihdahuma bisukuni faqulibatil wawu ya'an summa qulibatil dhammatu kasratan ditasihal ya'u fasara lafdu zaidiyah. Adapun jamak mudzakkar salim dalam kondisi rafa maka engkau mengatakan dalamnya pula ja'ani zaidiyah, telah datang para zaidku. Ya, di sini ja'a zaidiyah. Bagaimana engkau mengatakan dalam kondisi nasab dan jar? Ya, yakni secara pengucapan sama zaidiyah, tapi asalnya berbeda. Naam. Asalnya adalah zaiduyah. Berkumpul antara wawu dan ya, dan salah satu dari keduanya mendahului dengan sukun. Nggih. Maka dirubahlah huruf wawu menjadi ya, kemudian dirubahlah dhammah itu menjadi kasroh agar sesuai dengan ya. Maka jadilah lafalnya zaidiyah. Nggih, zaidiyah. Jadi prosesnya misalnya jaa zaidun zaiduna. Jaa zaiduna isim nakirah. Kalau zaid isim ma'rifah ya, tapi kalau musanna atau jamak isim nakirah. Kalau nggak ada alnya tentu ya. Ini zaiduna itu sebenarnya adalah isim nakirah. Tapi kalau zaid saja mufrad itu ma'rifah ya. Jaa zaiduna. Kemudian idhofahkan pada ya mutakallim. Nah, perhatikan ini ya. Nunnya dihapus karena idhofah, sebagaimana tanwin juga dihapus kalau idhofah. Sehingga tinggal jaa zaidu ya. Ya. Wawu dan ya berkumpul, yang depan itu sukun, baik itu yang depan wawu atau yang depan ya, maka wawunya dirubah menjadi ya. Wawunya dirubah menjadi ya. Dirubahlah jadi ya. Nah, karena ini sudah berubah jadi ya, maka harokat sebelum wawu ya. Harokat sebelum wawu tadi asalnya wawu. Kalau dia dhammah dirubah menjadi kasroh, sebagaimana perkataan Ibnu Malik ya di bait 422, wa tudghamul ya'u fihi wal wawu in ma qabla wawin dumma faksirhu yahun. Dan wawu apabila yang sebelum wawu itu di dhammah maka kasrohlah ia yahun ya, menjadi lebih ringan, dirubah menjadi kasroh. Jadi prosesnya secara teori ya, wawunya dulu yang dirubah jadi ya, baru dhammahnya yang dirubah jadi kasroh. Bukan dirubah jadi kasroh dulu, malah nggak mungkin ya, kasroh terus wawu ya. Wawunya dulu dirubah jadi ya, kemudian dhammahnya dulu yang dirubah menjadi kasroh, sehingga menjadi jaa zaidiyah. Zaidiyah sama dalam pengucapan rafa maupun nasab. Gitu ya prosesnya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Aqil, yaitu wawunya dulu dirubah menjadi ya, kemudian dhammahnya dirubah menjadi kasroh urutannya begitu. Walaupun dhammahnya di awal, tapi urutannya pengurus. Nah, terus Mas. Wa amal musanna fi halati raf'i fataslamu alifu wa tuftahu ya'ul mutakallimi ba'dahu fataqulu zaidaya wa gulamaya wa gulamaya inda jami'il arabi. Adapun isim musanna dalam kondisi rafa maka alifnya itu selamat dan ya-nya itu di fathah dan ya mutakallim setelahnya itu di fathahkan. Alifnya selamat, maksud selamat adalah tidak mengalami perubahan ya. Paham Mas? Maksud selamat di sini apa? Tidak mengalami perubahan. Sebagaimana kalau kita mengatakan jamak mudzakkar salim itu artinya tidak mengalami perubahan. Beda dengan jamak taksir, dia mengalami perubahan. Jamak mudzakkar muannas salim itu hanya mengalami penambahan, bukan perubahan. Kalau taksir mengalami perubahan, maka disebut selamat, yakni tidak mengalami perubahan. Terus Mas. Sehingga engkau mengatakan zaidaya, dua zaidku, dan gulamaya,
dua budakku. Menurut semua kalangan Arab. Ya, menurut seluruh Arab. Sudah semua ini ya. Tinggal isim maksur. Mangkus sudah tadi. Baik rofa, nasab, jar sama ya mangkus. Kalau musana sudah semua nasab, jar, rofa barusan. Ini jamak mudzakkar salim sudah nasab, jar dan rofa barusan. Nah, maksur. Lanjut Mas. Kenapa maksur diakhirkan? Karena ada perbedaan di kalangan Arab. Nah. Wa mal maksuru fal masyhuru fi lughatil arabi ja'aluhu kal musanna al marfu'i fataqulu asaya wa fataya wa hudzailun taqlibu alifahu ya'an wa tudghimuha fi ya'il mutakallimi wa taftahu ya'al mutakallimi fataqulu asaya wa fataqulu asaya. Adapun isim maksur maka yang masyhur di logat bahasa Arab menjadikannya sebagaimana isim musanna yang marfu, sehingga kau mengatakan asoya dua tongkatku dan fataya dua pemudaku. Asoya mufrad, tongkatku isim maksur satu mufrad, satu tongkatku dan iya tongkatku itu sih tongkatku dan pemudaku. Ya, pemudaku bisa bermakna budakku ya. Sedangkan kabilah Hudzail merubah alifnya menjadi ya dan mengidghamkannya kepada ya mutakalim serta memfathahkan ya mutakalim, sehingga kau mengatakan asoya tongkatku. Wa minhu qawluhu sabaku hawaya wa anaku li hawahum fadukhurimu wa likulli janbin masra'u. Dan diantaranya adalah ucapan seorang penyair, mereka telah mendahului keinginanku dan mereka bersegera untuk keinginan mereka, lalu mereka dibinasakan. Dan bagi masing-masing pinggang ada tempat meninggal. Ya, tempat rubuhnya gitu ya. Di sini syahidnya pada kata hawaya ya, sabaku hawaya. Hawan itu adalah isim maksur. Secara asal hawan itu isim maksur. Sebagaimana kata hudan, hawan. Nah, isim maksur. Isim maksur ya, bukan isim mangkus. Ditambah ya mutakalim. Kalau menurut jumhur Arab itu mestinya hawaya. Hudzail hawaya. Perbedaannya itu ya. Makanya diakhirkan pembahasan tentang maksur. Hawaya ya. Hawaya. Ini syair rosa ya. Rosa itu untuk kesedihan karena meninggal. Sabaku hawaya, mereka mendahului keinginanku, yakni anak-anak dari penyair ini meninggal karena wabah. Wa anakku lihawahum, dan mereka bersegera kepada apa yang mereka ingini, yakni kematian. Tentu enggak menginginkan kematian orang, tapi supaya musyakalah saja, hawaya dan hawahum. Dan takdir syahidnya pada kata hawaya itu. Allah alam ya. Paham ini? Sebenarnya cuma itu teorinya dalam bab ini. Tapi di sini akan diberikan kesimpulan oleh Ibnu Aqil. Gantian Ustaz. Falhasilu anna ya al-mutakallimi tuftahu ma'al manqusi ar-ramiya wal maksuri kal asghaya wal musanna ka gulamaya raf'an wa gulamaya nasban wa jarran wa jam'il mudzakkari as-salimi ka zaidiyah raf'an wa nasaban wa jarran ya. Wa hadha ma'na qawlihi fadhi jami'iha al-ya ba'da fathiha ukhtudi. Kesimpulannya, maka hasilnya bahwasanya ya mutakalim difathahkan bersama dengan isim mankus, seperti contohnya romia, dan isim maksur contohnya
asoya, dan musanna seperti gulamaya secara rofa, dan gulamaya secara nasab dan secara jar. Juga jamak mudzakkar salim seperti zaidiyah secara rofa, nasab dan jar. Dan inilah makna perkataannya fadi jami'uha ya ba'da fathiha ukhtudi ya, di dalam bait Ibnu Malik ya. Maka ini semuanya ya setelahnya itu fathahnya diikuti ya, diikuti fathah. Ya, ini kelompok yang sini ya-nya harus di fathah. Ya mutakalim harus di fathah. Dan itu bina ya. Mabninya alal fathi kalau ketemu itu harus. Paham Mas? Simpulan yang pertama ya di fathah bersama 4 kelompok isim itu ya mutakalimnya harus di fathah menurut yang masyhur tentu ya, walaupun qalil ada disukun ya ada. Tapi karena ini termasuk yang ringkas tidak diperpanjang masalah itu. Lanjut Ustaz. Wa asyara biqaulihi wa tudghamu ila anna al-wawa fi jam'i al-mudzakkari salimi wal ya'i fil manqusi wa jam'il mudzakkari salimi wal musanna tudghamu fil ya'i al-mutakallimi. Dan mengisyaratkan dengan perkataannya dan diidghamkan kepada waw, bahwasanya wawu dalam jamak mudzakkar salim dan ya dalam isim manqus dan jamak mudzakkar salim dan musanna diidghamkan di dalam ya mutakallim. Ya, jadi kelompok ini tadi ya, kelompok ini yang akhirannya ya, maka ya-nya diidghamkan kepada ya mutakallim. Yang akhirannya ya apa? Manqus, akhirannya ya. Musanna yang pada posisi nasab dan jar, jamak mudzakkar salim yang pada posisi nasab dan jar akhirannya juga ya, itu diidghamkan kepada ya mutakallim. Kalau maksur manda ini alif ya. Nah, terus kesimpulan yang selanjutnya wa asyara biqaulihi wa in ma qabla wawin dhamma ila anna ma qabla wawin awawil jam'i inin dhamma inda wujudil wawi yajib kasruhu inda qablaha inda qalbiha kebalik ya, inda qalbiha ya'an inda qabliha ya qalbiha inda qalbiha ya qalbiha ya inda qalbiha ya'an litaslamal ya'u fa illam yandhamma fa in lam yandham ya itu bal in fataha baqiya ala fathihi nahwu mustafauna fatakulu mustafayya. Dan mengisyaratkan dengan perkataannya wa in ma qabla wawin dhamma, apabila sebelum wawu didomahkan ya kepada apa yang sebelum wawu bahwasanya ya. Bahwasanya apa-apa yang sebelum wawu jamak apabila didomah inda saat adanya wawu wajib kasrohnya sebelum ketika berubahnya menjadi ya untuk agar ya agar ya-nya itu utuh ya ulang ya. Beliau mengisyaratkan dengan perkataannya wa in ma qabla wawin dzumma, apabila sebelum wawu itu didomah. Beliau mengisyaratkan dengan perkataan itu kepada bahwasannya sebelum wawu jamak ya, sebelum apa? Wawu jamak ini wawu jamak mudzakkar salim. Apabila sebelum wawu jamak itu didomah, apa ada sebelum wawu jamak mudzakkar salim selain didomah? Ada, yaitu di fathah ya. Apabila sebelum wawu jamak mudzakkar itu didomah ketika adanya wawu, maka yang didomah itu wajib dikasroh. Paham? Yajibu kasruhu. Kapan wajib dikasroh? Inda qalbiha ya'an, ketika dirubahnya iya ha kembali kepada kata wawu ya, kembali kepada wawu. Ketika wawu itu dirubah menjadi ya. Paham? Maka sebelum wawu yang tadinya dhammah harus dikasroh supaya ya-nya selamat ya, tidak ini ya.
Ketika wawu dirubah menjadi ya, sebelum wawu yang dhammah dirubah jadi kasroh. Paham? Supaya yaknya selamat. Nah, lanjut Ustaz. Fa'ilam. Dan apabila tidak didomahkan, maka bahkan difathahkan, maka tetap atas fathahnya ya. Contohnya mustafauna. Ya, mustafauna. Maka engkau katakan mustafayya. Ya, mustafayya. Fa-nya tetap di fathah ya, tidak dirubah jadi kasroh, bukan mustafiyya ya. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Tapi itu apa? Yang majrur, mustafaina. Kalau marfu'nya mustafauna. Ini orang-orang yang terpilih atau orang-orang yang dibersihkan. Gantian Mas Andika. Wa asyara. Wa asyara bi qawlihi wa alifan salim ila an ma kana akhiruhu alifan kal mutsanna wal maksuri la tuqlabu alifuhu ya'an bal taslamu nahwu ulamaya wa asaya. Dan beliau mengisyaratkan dengan perkataannya dan alif selamatkanlah ya. Jadi jadikanlah tetap utuh ya pada bahwasanya apa yang akhirannya alif seperti musanna dan isim maksur tidak dirubah alifnya menjadi ya, bahkan selamat ya, tetap utuh. Contohnya ulamaya dan asoya ya. Jadi yang banyak perincian kelompok yang sini ya Mas ya, yang sana enggak banyak perincian ya, wis gampang di kasroh gitu aja sebelum ya mutakalim Hasan. Kali ini banyak perincian. Kalau yang alifnya utuh ya. Seperti gulama ya isim musanna dan asoya isim maksur. Terus wa asyara bi qawlihi wa fil maksuri ila anna huzailan tuqallab taklibu aja. Taklibu alifal maksuri khosotan ya. Fataqulu asayya. Dan beliau mengisyaratkan dengan perkataannya dan di dalam isim maksur pada bahwasanya menurut perkataan bahwasanya Hudail merubah alif maksur secara khusus. Maka aku mengatakan asayya. Secara khusus maksudnya alif maksur saja ya, bukan alif musanna. Kalau alif musanna tetap tidak dirubah. Secara khusus alif maksur saja yang dirubah oleh Hudail menjadi ya. Inda idhofatiha ila ya'il mutakallim. Terus wa amma ma'ada hadhil arba'ati fayajuzu fil ya'i ma'ahu al-fathu wa taskinu fataqulu gulamiya ya. Wa gulami ya. Dan adapun apa yang selain bat ini maka boleh padanya ya bersamanya. Boleh di dalam ya. Boleh di dalam ya bersamanya fathah dan sukun. Boleh di dalam ya bersamanya fathah dan sukun. Maka aku mengatakan gulamiyah dan gulami. Dan itu di dalam masalah qiraah ada perincian ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, qul ya ibadilladzina asrafu ya. Qiraatan. Selesai dari masalah bab idhofah kepada ya mutakalim. Berikutnya al-babul wahidu wassalasuna i'malul masdar. Bab 31 i'malul masdar, menjadikan masdar beramalan. Jadi masdar beramalan. Insyaallah akan disebutkan itu nanti apa masdar, apa itu isim masdar.
Beramalan yakni sebagaimana fiilnya ya. Tetapi lebih longgar dari satu sisi ya, dan memiliki syarat pada sisi lain ya, dalam masalah amalan masdar ini. Bisa jadi amalan masdar tidak ada fa'ilnya, tapi kalau fi'il nggak mungkin nggak ada fa'ilnya ya. Ya. Jadi sebagaimana fi'ilnya, ada juga yang lazim dan muta'addi. Dalam artian kalau fi'il lazim amalannya ya ke fa'il saja. Kalau muta'addi amalannya ke fa'il dan maf'ul. Misalnya ya, syariba zaitun al-asala. Syariba zaitun al-asal. Zaitun fa'il marfu', asal maf'ul bi mansub. Paham ya? Tapi yang jadi pertanyaan, zaitun ini marfu', yang menjadikan marfu' apa itu? Atau kata lainnya amilnya apa ya? Amil itu kan yang menjadikan makmul itu dalam posisi rofa atau nasab atau jar atau jazm ya. Maka amilnya yang menjadikan zaitun itu marfu itu adalah fi'il syariba. Syariba fi'il, dia butuh fa'il, maka zaitun dijadikan fa'il dengan dirofakan. Asala mansub, yang menjadikan mansub itu siapa? Syariba ya, karena syariba butuh fa'il, butuh maf'ul ya, butuh fa'il, butuh maf'ul. Paham sampai sini? Nah sekarang nanti kalau ternyata ya fi'il ini diungkapkan dalam bentuk masdar, dia juga beramalan sebagaimana fi'ilnya. Beramalan sebagaimana apa? Fi'ilnya. Cuma ya, nanti salah satunya ini secara lafadz itu majrur. Secara lafadz majrur karena mudhof ilaih. Misalnya a'jabani misalnya. A'jabani surba zaitin al-asala. Al-asala. A'jabani surbu, afan ya, surbu. Surbu zaitin al-asala. Zaitin majrur karena mudhof ilaih secara lafadz. Secara i'rab juga majrur. Tapi secara makna dia marfu. Kenapa? Karena dia yang minum ini pelaku dari yang minum ini ya, paham? Ini harus pahami dulu. Secara makna dia adalah fa'il, meskipun posisinya sekarang mudhof ilaih. Nah ini maf'ul bi untuk surba, tetap dia nasab ya, tetap dia nasab. Misalnya di dalam ayat walaula daf'ullahi an-nasa. Walaula daf'ullahi an-nasa. An-nasa maf'ul, yang menjadikan nasab ya ini daf'a ini. Daf'a. Paham nih? Nah, masdar dijadikan beramalan sebagaimana amalan fi'ilnya. Amalan fi'ilnya. Amalan fi'ilnya. Cuma salah satu dari ini kan ada rofa, ada nasab ya. Salah satunya nanti mesti menjadi mudhof ilaihnya. Dalam pembahasan kita, salah satu menjadi mudhof ilaihnya, yang lainnya tetap pada posisi asal. Tetap pada posisi asal, mungkin rofa, mungkin nasab ya. Di antara, kalau ini nasab jelas ya, dan ini lebih
lebih kuat atau lebih masyhur, lebih banyak penggunaan masdar diidhofahkan kepada fa'il. Secara mana kan fa'il. Jadi masdar diidhofahkan kepada fa'il itu lebih banyak daripada masdar diidhofahkan kepada maf'ul. Masdar diidhofahkan kepada maf'ul contoh ya, seandainya lafadznya memang begitu. Tentang masalah rukun Islam, di antaranya adalah apa? Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa hajjil baiti, wa hajjil baiti, man istata'a, man istata'a. Wa hajjil baiti, man wa hajjil baiti, baiti adalah maf'ul untuk haji, berhaji ke Ka'bah. Siapa yang berhaji? Man, ya, man ini. Jadi ini masdar diidhofahkan kepada maf'ulnya. Masdar diidhofahkan kepada maf'ulnya, nanti yang lain disempurnakan menjadi posisinya adalah apa? Rofa. Nah, rofa. Kalau kita kasih contoh ini misalnya a'jabani surbul asali zaitun, surbul asali zaitun. Ini sedikit penggunaan apa? Masdar diidhofahkan kepada maf'ul dan merofakkan fa'il. Yang dimaksud sedikit penggunaan itu masalah merofakkan fa'ilnya ya. Tapi kalau masdar diidhofahkan kepada maf'ul ya banyak ya, tanpa merofakkan fa'il. Yang sedikit itu masdar diidhofahkan kepada maf'ul dan merofakkan fa'ilnya. Ini sedikit. Bahkan sebagian mengingkari. Sebagian akan disebutkan oleh Ibnu Aqil nanti. Ya, sebagian mengingkari, tidak ada itu. Wa hajjul baiti man istata'a, bagaimana dengan hadis? Ya, ada dijawab, hadis yang diriwayatkan secara makna, artinya mungkin saja. Ya, ala kulli hal ini lebih banyak masdar diidhofahkan kepada fa'il karena lebih kuat ya. Keterkaitan antara hadas dan pelaku itu lebih kuat ya daripada hadas dan maf'ulnya, sehingga lebih banyak diidhofahkan kepada fa'il. Nah, untuk kelengkapan maf'ulnya tetap di fathah. Nah, untuk kelengkapan ini juga untuk kelengkapan fa'ilnya di dhammah. Nah, kama sayati insyaallah. Qala Ibnu Malik rahimahullah taala fil baiti ar-rabi wa mi'atain, ya fira ar-rabi wal isrin ya, pada arba'i mi'ah bi fi'lihi al-masdara al-khik, kepada fiilnya masdar itu susulkanlah, ikutkanlah ya, fil amal, di dalam amalan. Jadi masdar ikutkan dengan fiilnya di dalam amalan. Paham Mas ya? Dalam amalan. Fiil ini kita bicara tentu fiil yang sebenarnya ya fiil ya umum ya, baik itu fiil nakis maupun tam. Amalannya kalau fiil tam itu ya merofakkan fa'il, menasabkan maf'ul kalau ada. Kemudian beliau melanjutkan mudhofan, baik dalam keadaan mudhof, yakni masdar itu dalam keadaan mudhof, kama masalna, au mujarrodan, atau tanpa, yakni mujarrodan yakni tanpa mudhof, au ma'al, atau bersama al ya, atau bersama al. Jadi terkadang al itu diungkapkan dengan al dan terkadang diungkapkan dengan alif lam. Ini tidak mengapa ya. Walaupun kalau dua huruf itu mestinya dibaca bal, hal dibaca. Cuma al kok terkadang diungkapkan dengan al, terkadang diungkapkan dengan alif lam, karena ulama berbeda pendapat. Apakah yang menjadikan ma'rifah itu al keduanya atau lam saja ya. Kadang diungkapkan dengan alif lam. Kepada fiilnya masdar ikutkanlah di dalam amal, baik masdar itu pada posisi mudhof, dan ini paling banyak, atau tanpa mudhof, yaitu dengan tanwin ya, sebagaimana di dalam ayat ya, au ita'amun ya,
fi yaumin di masgobah yatiman, atau bersama al. Nggih. Itu keadaan. Kemudian syaratnya ingkana fi'lun ma'an au ma yakhullu mahallahu. Jika fi'il bersamaan atau bersama ma itu bisa menempati posisinya. Ini syarat ya. Beliau menyebutkan satu syarat ini. Satu syarat ini walaupun masih ada syarat-syarat yang lain, yaitu jika masdar itu bisa digantikan posisinya dengan an dan fiilnya atau dengan ma dan fiilnya. Misalnya ini ya, a'jabani surbu zaidin al-asala, yakni a'jabani an syariba zaidun al-asala, atau a'jabani an yasroba zaidun al-asala, atau ma a'jabani ma yasrobu zaidun al-asala. Paham? Ini bisa diisi posisi dengan an dan fiil atau ma dan fiil. Walismi masdarin amal, dan untuk isim masdar itu juga ada amal. Ini sebagaimana masdar, dan ini tentu pendapat karena ada perbedaan. Ala kulli hal isim masdar juga beramalan. Nanti akan ada bedanya antara masdar dan isim masdar insyaallah. Krok Mas Andika, ya'malul masdaru. Ya'malu masdaru amalal fi'li fi mawdi'aini ahaduhuma an yakuna naiban manabal fi'li nahu dorban zaidan fa zaidan mansubun bi dorban liniyabatihi manaba idrib wa fihi dhamirun mustatirun marfu'un bihi kama fi idrib wa qad taqaddama dzalika fi babil masdari. Masdar beramal seperti amalannya fi'il di dalam dua keadaan. Salah satunya dia sebagai pengganti. Dia sebagai pengganti yang menggantikan fi'il. Mengganti apa? Menggantikan posisi fi'il. Contohnya Dorban Zaidan. Maka Zaidan mansub dengan kata dorban. Ya, bi maksudnya adalah sebab ya, sebab kata dorban. Karena dorban ini menggantikan posisi idrib, pukullah. Nah, terus karena dia menggantikan kata idrib. Ya, posisi idrib ya. Jadi dorban Zaidan maksudnya idrib Zaidan. Terus dan padanya ada dhamir mustatir yang marfu padanya. Marfu dengannya. Ya, dengannya ya, ini sebab ya. Sebagaimana apa yang terdapat di kata idrib dan telah berlalu hal itu di dalam bab masdar. Ya, dalam bab masdar ya. Maksudnya dorban Zaidan, ini dorban anta Zaidan. Ini pukullah olehmu Zaid. Tapi itu tidak boleh diucapkan kata antanya, harus ditakdirkan. Itu posisi pertama, masdar beramalan. Gantian Mas. Siapa namanya? Zaki. Wal maudi usani. Wal maudi usani wajatum. Wal maudi usani ayakunal masdaru muqaddaron bi'an wal fi'li au bima wal fi'li wa huwa al muradu bihadzal fasli fayuqaddaru bi'an idza urida al madi idza uridal mudi ya au awil istiqbal nahwu ajibtu min darbika zaidan amsi au godan wa taqdiru min an dorobta zaidan amsi au min an tadriba zaidan godan.
wa yuqaddaru bima idza urida bihi al-hal. Ya, bima ya. Nahwu ajibtu min durbika Zaidan al-ana, at-taqdiru mimma tadribu Zaidan al-ana. Diartikan dulu Mas. Dan posisi yang kedua, masdar itu ditakdirkan. Ditakdirkan dengan an dan fiilnya, atau dengan ma dan fiilnya. Ya. Dan itu yang dimaksud dengannya, dengan fasal ini. Maksudnya dengan fasal ini, ya ini dengan posisi kedua ini. Kalau posisi pertama masdar beramalan sudah berlalu. Ini posisi kedua masdar beramalan, yaitu kalau masdar itu bisa ditakdirkan dengan an dan fiil atau ma dan fiil. Paham ya? Sebagaimana tadi ini ya. Ini kan bisa diganti. A'jabani surbu Zaidin al-asal bisa diganti. A'jabani ma yasrobu Zaidun al-asala, gitu ya. Ma dan yasrobu, atau an syariba Zaidun al-asala, atau an yasroba Zaidun al-asala, ya, bisa diganti itu. Kapan penggunaan an, kapan penggunaan ma, itu disebutkan oleh Ibnu Aqil ya. Terus maka ditakdirkan dengan an apabila dimaksudkan lampau, masa lampau atau yang akan datang. Ya. Contoh, ajibtu min durbika Zaidan amsi au godan. Aku takjub dari terhadap pukulanmu pada Zaid kemarin atau besok. Ya. Takdiru dan takdirnya min andur dorobta Zaidan amsi au min antadriba Zaidan godan. Dan yuqaddaru ditakdirkan dengan ma apabila diinginkan dengannya hal-hal yakni masa sekarang ya, hal yakni sekarang. Nahwu contoh, ajibtu min durbika Zaidan al-ana, at-takdiru mimma, ya, takdirnya mimma tadribu Zaidan al-ana wa hadza masdar. Ya, diartikan dulu dari al-ana. Dari engkau memukul Zaid sekarang. Ya, paham Mas? Ditakdirkan ma kalau maksudnya itu waktu sekarang. Paham? Ditakdirkan an itu maksudnya kalau lampau atau akan datang. Dan disebutkan dengan masdar kalau enggak ada keterangan waktu, ya untuk mubham ya, untuk yang memang tidak dijelaskan ya. Tidak dijelaskan. Dan mutakalim itu punya maksud ketika menjelaskan maupun ketika tidak menjelaskan ya. Misalnya seorang bicara dengan sesuatu yang mengandung beberapa kemungkinan. Mungkin maksudnya memang supaya perkataannya itu ditangkap dengan beberapa makna gitu ya. Nah, sebagaimana dia juga punya maksud kalau menjelaskan perkataan itu. Ya. Misalnya orang mengatakan ajibtu min durbika Zaidan. Ya, durbika ya kapanpun itu ya. Kalau dia kan tidak membatasi dengan waktu. Beda kalau pakai fiil. Kalau fiil kan jelas karena fiil berkaitan dengan waktu. Kalau isim kan tidak. Nah, terus wahadal masdarul muqaddaru ya'malu fi salasati ahwalin mudhafan. Nahwu ajibtu min durbika Zaidan au mujarradan. Apa itu? Au mujarradan anil idhofati. Wa huwa al munawwanu. Nahwu ajibtu min durbi Zaidan. Min durbin Zaidan. Ya. Wa muhallan bil alifi wal lami. Nahwu ajibtu min durbi minad durbi Zaidan. Nah, diartikan dulu Mas.
Dan masdar muqaddar ini beramalan pada 3 kondisi. Ya, 3 kondisi. Kondisi dari masdar itu sendiri beramalan dalam 3 kondisi. Secara mudhof. Ya, apa? Dalam keadaan mudhof. Contoh, ajibtu min durbika zaidan al-mujarrad. Nggak, sudah itu aja contohnya. Ajibtu min durbika zaidan. Apa artinya? Aku takjub dari pukulanmu terhadap Zaid. Ya. Masdarnya mana ini, masdar, Mas? Kata apa yang masdar? Dorbi, ya. Itu mudhof, diidhofahkan kepada ka, ya kan? Ini min babil idhofah ilal fa'il, ya. Idhofah kepada fa'il. Karena yang memukul siapa? Kamu, dorbika, pukulanmu. Paham? Zaidan maf'ulnya, ya. Zaidan maf'ul, dia nasab, mansub, ya. Yang menasabkan ya dorbi itu. Itu kondisi pertama, masdar beramalan yaitu dia idhofah. Masdarnya mudhof, ada mudhof ilaihnya, paham? Ka. Nah, kemudian yang kedua. Ya, dan mujarrad ini terlepas, ya, terlepas dari idhofah dan al. Bahwa al-munawwan, yaitu yang ditanwin. Contoh, ajibtu min durbin zaidan. Ya, apa artinya? Aku takjub dari pukulanmu terhadap. Nah, enggak ada munya kan? Enggak ada. Aku takjub dari pukulan kepada Zaid. Aku takjub dari satu pukulan kepada Zaid. Paham ya? Aku takjub dari pukulan satu pukulan kepada Zaid. Kalau ini tidak ada fa'ilnya, ya, tidak ada fa'ilnya. Ada fa'ilnya. Terus dan disertai dengan alif lam. Contoh, ajibtu minad dorbi zaidan. Aku takjub dari satu pukulan kepada Zaid. Paham ini? Masdar beramalan dalam 3 kondisi. Mungkin masdarnya diidhofahkan, mungkin ditanwin, mungkin dikasih al. Paham? 3-tiganya bisa, ya. 3-tiganya memungkinkan. Tetapi meskipun 3-tiganya memungkinkan, yang paling banyak adalah yang mudhof, yang idhofahkan. Gantian, Iqra Mas, antum mau pergi Mas. Sing maca sapa iki? Aris wis eling wae Iqra. Wa imalul mudhofi. Wa imalul mudhofi aktsaru min imalil munawwani. Aimalul munawwani aktsaru min aimalil mukhalla fi'al. Walihada pada al-musannifu bidzikril mudhafi summal mujarratu summal mujarrati summal mukhalla dan beramalnya mudhaf, ya, diamalkannya mudhaf lebih banyak dari beramalannya tanwin. Diamalkannya mudhaf. Nah, mudhaf lebih banyak daripada tanwin. Terus yang diamalkannya tanwin lebih banyak dari diamalkannya yang disertai al. Bukan al. Tanwin ya, yang ditanwin gitu ya. Saat posisi ditanwin ya, saat masdar itu ditanwin lebih banyak daripada saat disertai al. Yang paling banyak tentu saat dia mudhaf. Nah, terus. Dan oleh karena ini musannif memulai dengan menyebutkan mudhaf, kemudian mujarrad, kemudian mukhalla. Wa min aimalil munawwani qauluhu ta'ala au it'amun fi yaumin dzi masghubah. Kurang itu contohnya ya, mestinya ada kata yatiman dulu ya. Yatiman. Ya. Terus fa yatiman mansubun bi it'amin. Nah, diartikan dan termasuk diamalkannya tanwin dalam firman Allah Ta'ala atau memberi makan di hari yang terjadi kelaparan. Ya, sagoba idza jaa, ya, sagob. Terus kepada orang ya, pada anak yatim. Maka yatiman mansub dengan karena ita'am. Ya, nah. Lanjut, Mas. Wa qaulu syairi bidarbin bisuyufi ru'usa qaumin azalna ma hunna anil makili. Naam, faruus
Faru'usun mansubun bi dorbin. Ya, ada. Dan perkataan penyair yakni tentang beramalannya masdar yang bertanwin. Bidorbin bisuyufi ru'usa, dengan suatu pukulan tebasan ya. Bisuyufi dengan pedang-pedang. Ru'usa kepala-kepala. Ru'usa di sini maf'ul. Yang menjadikan mansub adalah kata dorbin. Paham? Dorbin masdar, sebagaimana fi'il beramalan, masdar juga beramalan. Ru'usa maf'ul ya. Jadi tidak disyaratkan kalau masdar beramalan kepada maf'ul harus ada fa'ilnya ya, tidak disyaratkan. Beda kalau fi'il ya. Bidorbin bisuyufi ru'usa qaumin, ini syahidnya di situ. Ru'usa sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Aqil nanti. Ru'usa mansub maf'ul untuk dorbin. Qaumin ya, kaum, dengan pukulan dengan pedang-pedang ke kepala kaum itu. Azalna hamahunna anil makili, kami hilangkan hamahunna. Hamahunna maksudnya kepala ya, wallahu alam. Anil makili, dari lehernya. Makil secara bahasa itu adalah tempat Qailulah. Qailulah itu tidur siang. Kepala tempatnya di leher. Hamahuna maksudnya kepala utuh. Wallahu alam. Faru'us mansubun bidorbin, maka kata ru'us itu mansub karena dorbin, yang mana dorbin adalah masdar. Gantian Mas, kasihan Aris dulu. Wa min ikmalihi. Wa min i'malihi wa huwa muhallan bi'al qauluhu dhaifun nikayati a'da'ahu yakhalul firara yurakhil ajala ajala. Dan diantara beramalannya yaitu dia beramalan yaitu wawu hal ketika dia disertai al dengan al, seperti ucapannya dhaifun nikayati, yakni ini khobar ya, yang lemah perlawanannya a'da'ahu, kepada musuh ya, orang yang lemah perlawanannya kepada musuh. Yakhalul firara, dia mengira lari itu yurakhil ajala, bisa menghalangi kematian ya. Syahidnya pada kata an-nikayati yang masdar yang disertai al, dia beramalan maf'ulnya kepada kata a'da'a ya, maf'ulnya adalah a'da'a maf'ul, yang menjadikan mansub adalah masdar, yaitu kata an-nikayati, dan masdar ini disertai al. Nah, terus Mas. Qauluhu fa innaka wa ta'bina urwata ba'dama ta'aka wa aidina aidina saja, wa aidina ilaihi syawari'u ya, syawari'u. Fa innaka wa ta'bina, maka sesungguhnya kamu dengan takbin ya, takbin itu menyesali dan memuji mayit ya. Urwata, kepada Urwah, yakni yang telah mati. Engkau ini menyesali Urwah yang telah mati dan memujinya. Ba'dama da'aka, setelah dia itu sebelumnya itu menyerumu, yakni untuk minta pertolongan. Itu aneh itu ya. Wa aidina ilaihi syawari'u, sedangkan tangan-tangan kami itu sudah menyerang kepadanya. Artinya kamu ketika diseru untuk nolong nggak mau nolong, sekarang orangnya mati sudah malah kamu tangisi itu. Ala kulli hal, syahidnya di sini adalah kata wa ta'bina urwata. Urwata nama orang dan ini adalah maf'ul
Yang menasabkan adalah kata takbin, ya. Takbin masdar, ada alnya. Terus Mas. Wa qauluhu laqad alimat ulal mughirati annani karartu falam ankul. Nggih. Anid darbi misma'a Ya. Dan ucapannya, dan sungguh aku telah mengetahui Laqad alimat ulal mughirah, sungguh telah mengetahui kuda-kuda yang di awal, yang di depan. Mughirah ya kuda yang menyerang. Dalam surah Al-Adiyat itu apa? Fal mughirati, ya, fal mughirati subha. Sungguh telah mengetahui kuda-kuda yang menyerang yang di awal. Annani karartu, bahwa aku itu menyerang. Karo artinya menyerang atau berbalik untuk menyerang. Falam ankul anid darbi misma'a, maka aku tidak mundur, ya, untuk memukul misma nama orang. Syahidnya pada kata ad-darbi masdar yang ada alnya beramalan menasabkan kata misma'a, ya, kata misma'a. Qira Mas. Fa'da'ahu mansubun bin nikayati wal urwata mansubun bitakbini wal masma'a mansubun biddarbi. Nah, perhatian. Maka kata a'da'ahu dia mansub dengan kata nikayati. Ya, bi maksudnya sababiyah, ya, dengan sebab kata nikayah, dan nikayah masdar yang ada alnya. Terus dan kata urwah mansub dengan kata at-ta'bina, dan kata musma'a mansub dengan kata ad-darbu. Nah, lanjut. Wa asyara bi qoulihi wal ismi masdarin amala ila anna ismal masdari qad yu'malu amalal fi'li wal muradu bismil masdari masawal masdaru masdaro fidalalati ala ma'nahu wa khalafahu bi khuluwihi lafdhan wa takdiron min ba'di ma fi'lihi duna ta'widin ya. Dan beliau mengisyaratkan dengan ucapan beliau, dan untuk isim masdar dia beramalan. Ya, walismi masdarin amal, dan isim masdar memiliki amalan, ya. Li memiliki, ya, isim masdar memiliki amalan kepada bahwasanya isim masdar telah terkadang beramalan dengan amalan fi'il yang dimaksud dengan isim masdar. Ya, sampai sini berarti ya, isim masdar terkadang beramalan sebagaimana amalan fi'ilnya. Isim masdar, bukan masdar. Apa bedanya masdar dengan isim masdar, ini akan disebutkan. Nah, yang dimaksud dengan isim masdar adalah apa yang menyamai masdar dalam dalalah di atas maknanya. Ya, adalah kepada maknanya sama, dan menyelisihinya dengan kekurangannya, gitu ya Mas, ya. Dengan kekurangannya secara lafadz dan takdir dari sebagian apa yang di dalam fi'ilnya tanpa pengganti. Ya, ka'atoin fa innahu musawin li'ta'i maknan wa mukhalifuhu lahu bi khuluwihi minal hamzatil mawjudati fi fi'lihi wa huwa khalin minha lafdhan wa takdiron. Dalam fi'il walam yu'awad anha syai'an. Walam atau yu'awid, ya. Walam ya yu'awad anha syai'un. Oke, lanjut Mas. Diartikan Mas. Seperti kata atau pemberian, maka sesungguhnya dia sama dengan kata i'ta secara makna, dan menyelisihinya yang berbeda adalah hamzah yang terdapat di dalam fi'ilnya, yaitu dan dia
kosong darinya secara lafaz dan takdir, dan tidak diganti darinya sesuatu pun. Yu'awad ya, benar yu'awad. Jadi masdar. Di antara masdar dan isim masdar. Ini ya. Dia memberikan contoh dengan fiil atau yu'ti. Masdarnya kalau menurut rumus apa? Af'ala yuf'ilu if'alan i'ta'an i'ta'un. Masdar ini ya. Masdarnya adalah kata i'ta'un. Ini fi'il madhi, ini masdar. Nah, isim masdar itu maknanya sama dengan i'ta', tetapi ada huruf yang kosong. Maka di sini isim masdar ada kata ata'an. Ato'. Kalau kita lihat di sini ya, ini ada huruf alif, ain atau hamzah ya, alif, to dan ya. To, ini ada hamzah, ain, to dan alif atau hamzah ya. Lengkap. Ini cuma ain, to, hamzah. Alifnya depan enggak ada. Maka disebut apa? Isim masdar. Kemudian kata tawaddu'a, berwudu. Tawaddu'a, kalau rumusnya apa? Tawaddu'a ya tawaddu'u, masdarnya tawaddu'an, ya kan? Tawaddu'an. Ini masdar, isim masdarnya wudu. Tawaddu' tu wudu'an. Hurufnya kurang dari sini ya. Paham? Nah, kurang di sini. Kemudian kata takallama. Takallama madi. Masdarnya adalah takallum. Takallum. Isim masdar kalam. Paham? Pertanyaan ya, kenapa kok ini alif ini tidak dianggap sebagai pengganti hamzah yang depan? Karena alif ini itu tetap ada pada masdar yang sudah lengkap. Contoh kata intolako. Intolako, masdarnya apa? Intilakon atau intilakun. Nah, alif ini ada, masdarnya udah lengkap. Alif, nun, to, lam, kof. Alif, nun, to, lam, kof. Alif ada. Sehingga alif ini tidak bisa dianggap sebagai pengganti huruf depan. Alif ini nggak bisa dianggap sebagai pengganti hamzah ini ya. Paham itu sebabnya. Berbeda kalau di belakang. Wa'ada. Wa'ada masdarnya idatan. Tak dianggap pengganti wawu, sehingga idatan ini juga masdar, bukan isim masdar. Atau secara takdir, misalnya kata qatala. Qatala masdarnya kitalan. Kital. Secara takdir alif ini berubah jadi ya di sini, tapi nggak disebutkan. Tapi ditakdirkan ada, sehingga kitalan bukan isim masdar tapi masdar, ya, karena dianggap lengkap. Walaupun nggak ada, kurang satu. Qaf, alif, ta, lam. Qaf, ta, lam. Alifnya nggak ada, ya kita lihat. Alifnya bukan pengganti. Alifnya di sini nggak ada. Secara teori alif berubah menjadi ya dan tidak dilafatkan. Tapi sebagian kondisi kadang dilafatkan. Paham? Jadi ini kalau isim masdar di mana tadi pengertiannya? Wal muradu bismil masdari masa wal masdaro fi dalalati ala maknahu. Secara makna sama dengan masdar. Wa khalafahu, dan menyelisihi masdar, yakni isim masdar itu berbeda dengan masdar
bi khuluwihi lafdhon wa takdiron, dengan kekosongannya atau kekurangannya secara lafadz dan secara takdir. Mim ba'di ma fi fi'lihi, dari sebagian yang ada di fi'ilnya, duna ta'wid, tanpa pengganti. Ini ya, ini enggak ada alifnya tanpa ada pengganti. Ini enggak ada wawunya tapi ada pengganti. Ini enggak ada alifnya tapi ada secara muqaddar, ditakdirkan ya. Kalau masdar enggak ada, wudu misalnya enggak bisa, enggak ada. Ini isim masdar. Masdarnya adalah tawaduan. Takallama kalaman misalnya. Kalaman isim masdar. Masdarnya adalah takalluman. Paham? Bedanya masdar dan isim masdar. Belum memberikan kata contoh kata atau. Sampai mana tadi Mas? Waqtaroza ya? Iya. Lanjut Mas. Waqtaroza bidzalika mimma khala min ba'di ma fi fi'lihi lafdhon wa lam yakhlu minhu takdiron. Ya. Fa innahu la yakunu ismu masdarin. Fa innahu la yakunu isma masdarin bal yakunu masdaron. Wa dzalika nahwu qitalun. Fa innahu masdaru qatala. Waqad khala minal alif allati qabla ta'i fil fi'li. Walakin khala minha lafdhan wa lam yakhlu minha takdiron. Walidzalika nutiqa biha fi ba'dil mawadi'i nahwu qatala qitalan wa daraba diroban. Walakin in qalabatil ya'an likasri ma qablaha. Naam, diartikan Mas. Dan dibatasi dengan hal itu dengan apa yang kosong dari sebagian apa yang di dalam fiilnya secara lafadz dan tidak kosong darinya secara takdir. Maka sungguhnya dia tidaklah isim masdar, akan tetapi dia adalah masdar. Dan hal itu seperti contoh kitalun. Maka sungguhnya dia adalah masdar dari kata qatala. Dan dia kosong dari alif yang sebelum tak di dalam fiil. Akan tetapi kosong darinya secara lafadz dan tidak kosong darinya secara takdir. Dan oleh karena itu dia dilafatkan dengannya dalam dengannya. Kalau dia dilafatkan ya enggak usah dengannya ya. Dia dilafatkan di sebagian tempat. Contoh qatala qitalan wa daraba diroban. Ya, tetapi diganti alif dengan ya dikarenakan kasroh apa yang sebelumnya. Ya, ini qafnya di kasroh, maka alifnya berubah jadi ya. Qital, kemudian ya-nya dihapus jadi qital. Ya, gantian Mas. Biar selesai tentang isim masdar, Mas Alvin. Udah pelan aja Bapak Mas. Waktu riza itu ya tadi berarti ya, waktu riza biqaulihi duna ta'widin mimma khala min ba'di ma fi fi'lihi lafdhan wa taqdiran walakin uwidha anhu syai'un fa innahu la yakunu isma masdarin bal huwa masdarun wa dzalika nahwu idatin fa innahu masdaru wa'ada wa qad khala min al-wawi allati fi fi'lihi lafdhan wa taqdiran walakin uwidha anha at-ta'u. Dan dibatasi dengan ucapan beliau duna ta'widin, tanpa adanya pengganti dari apa-apa yang telah kosong dari sebagian apa yang ada pada fiilnya secara lafal dan secara takdir, akan tetapi diganti darinya dengan sesuatu. Maka sungguhnya ia bukanlah merupakan isim masdar, akan tetapi ia adalah masdar. Dan yang demikian itu contohnya idatun. Maka sungguhnya ia adalah janji, sungguhnya dia adalah masdar dari kata wa'ada, berjanji. Masdar dari kata wa'ada atau masdar untuk kata wa'ada? Ya, masdar wa'ada saja itu, masdar wa'ada. Dan sungguh dia telah kosong dari wawu yang berada pada fiilnya secara lafal dan secara takdir, akan tetapi diganti darinya dengan huruf ta. Ya, dijadikan pengganti ya, uwidum anha at-ta'u, dijadikan pengganti untuknya huruf ta. Nah, terus waza'ama ibnul musannifi anna ata'an masdarun wa anna hamzatahu hudhifat takhfifan wa huwa khilafu ma saraha bihi ghayruhu minan nahwiyina.
Dan putra dari musannif menyangka bahasanya kata ata pemberian itu adalah masdar. Dan sungguhnya huruf hamzahnya itu dihapus untuk meringankan. Dan itu menyelisih apa yang telah ditegaskan oleh selain beliau dari kalangan para ahli nahwu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Menyelisih apa yang secara jelas atau disebutkan secara jelas oleh selainnya dari para ahli nahwu. Tentang pengamalan masdar. Allah taala sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.